Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan meroleplaykan tentang pengkajian Geriatric Depression Scale atau GDS. Gejala depresi pada lansia dapat diukur melalui tingkat termanifestasinya. Jika dicurigai terjadinya depresi, harus dilakukan pengkajian yang terstandarisasi serta dapat dipercaya dan valid, serta memang dirancangkan untuk diujikan kepada lansia. Salah satu instrumen yang mudah untuk diinterpretasikan yaitu dengan Geriatric Depression Scale atau yang sering kita sebut dengan GDS. Geriatric Depression Scale atau GDS merupakan instrumen yang sering digunakan untuk mendiagnosis depresi pada lansia. GDS dibagi menjadi dua bentuk, yaitu short form dengan 15 pertanyaan dan long form dengan 30 pertanyaan. GDS ini dapat digunakan untuk mendeteksi gangguan kognitif ringan, tetapi tidak bisa digunakan untuk penderita demensia Alzheimer. Untuk mendeteksi gejala depresi pada pasien demensia digunakan instrumen yang lebih spesifik, yaitu seperti halnya Cornell Scale for Depression in Dementia. Untuk melakukan pengkajian Geriatric Depression Scale dilakukan dengan metode wawancara, yaitu menggunakan selembaran kuesioner ataupun lembar pertanyaan. Alat yang diperlukan yaitu kertas format pengkajian dan juga pulpen. Prosedur pengkajiannya bagaimana? Yang pertama, siapkan alat yang akan digunakan, siapkan lingkungan yang nyaman, jaga privasi pasien, pastikan pasien memakai kacamata ataupun alat bantu dengar jika memang pasien membutuhkannya, khusus untuk pasien yang memang sudah mengalami gangguan dalam penglihatan ataupun pendengaran. Yang keenam, jelaskan tujuan dari pengkajian GDS itu seperti apa, dan mulai melakukan pengkajian dengan format pengkajian GDS. Kemudian selanjutnya itu scoring nilai 1 diberikan pada pertanyaan paperback untuk jawaban ya, dan nilai 0 untuk jawaban tidak. Sedangkan pertanyaan unpaperable jawaban tidak diberikan nilai 1 dan jawaban ya itu diberikan nilai 0. Kemudian ada interpretasi. Yang pertama itu normal dari angka 0 sampai 4, kemudian depresi ringan itu dari angka 5 sampai 8, kemudian depresi sedang dari angka 9 sampai 10, kemudian depresi berat dari angka 12 sampai 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan Ibu, saya perawat Faisa yang berjaga dari pukul 7 sampai 2 siang ya Bu. Iya, Sus. Ibu boleh sebutkan nama Ibu dan tanggal lahirnya? Nama saya Pamit, tempat lahirnya tanggal 8 Oktober 2000, Sus. Baik, identitas Ibu sudah sesuai sama yang saya catat. Jadi tujuan saya datang ke sini akan melakukan pengkajian terhadap tingkat depresi Ibu. Nanti saya hanya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Ibu bisa menjawab iya atau tidak. Apakah Ibu sudah mengerti? Iya, sudah, Sus. Alhamdulillah. Kalau Ibu sudah paham. Untuk kontrak waktunya 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah, iya, Sus. Baik, Bu, kita mulai ya. Yang pertanyaan yang pertama, apakah Ibu puas dengan kehidupan Ibu yang sekarang? Tidak. Lalu ke pertanyaan yang kedua ya, Bu. Apakah Ibu bosan dengan berbagai aktivitas atau kesenangan bagi Ibu? Ya. Lalu ke pertanyaan yang ketiga ya, Bu ya. Apakah Ibu merasa hidup Ibu hampa atau kosong? Ya. Apakah Ibu sering merasakan bosan Bu? Iya, Sus. Apakah Ibu masih memiliki semangat hidup Bu? Iya, Sus. Apakah Ibu takut akan terjadi sesuatu untuk kedepannya Bu? Iya, Sus. Apakah Ibu lebih merasa bahagia setiap saat?
Iya, Sus. Apakah Ibu merasakan Ibu perlu bantuan? Tidak, Sus. Apakah Ibu senang tinggal di rumah daripada keluar melakukan sesuatu yang baru? Iya, Sus. Apakah Ibu merasa memiliki banyak masalah dengan daya ingat Ibu? Tidak, Sus. Apakah Ibu berpikir bahwa hidup Ibu sekarang menyenangkan? Oh, iya dong, Sus. Apakah Ibu merasa tidak berharga seperti perasaan Ibu saat ini? Iya, benar, Sus. Apakah diri Ibu merasa penuh dengan semangat? Iya, Sus. Apakah Ibu merasa tidak punya harapan? Iya, Sus. Apakah Ibu berpikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada diri Ibu sendiri? Tidak, Sus. Baik Ibu, pengkajian GDS-nya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan pengkajian? Apakah lebih baik? Ya Sus, saya merasa lebih baik. Baik Ibu, hasil pengkajiannya akan saya bacakan. Hasil dari pengkajian yang sudah kita lakukan, alhamdulillah saat ini tingkat depresi Ibu normal. Semoga kedepannya normal terus ya Bu. Alhamdulillah. Iya, Sus. Baik Bu, berhubung kontrak waktu pertemuan kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini kali ini. Jika Ibu membutuhkan bantuan, bisa panggil saya atau rekan saya yang lainnya. Baik, Sus. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Wassalamualaikum.